Apa kabar teman-teman dan murid-murid dimanapun berada? Berjumpa lagi ya dengan Kak Desrini Ermon, Guru SDN Harja Mekar 02, kelas 5 ya. Yaitu video kali ini tentang organ pencernaan pada manusia. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui tujuan pembelajarannya dulu ya, yaitu melalui pengamatan PowerPoint dan gambar organ pencernaan manusia, siswa mampu menyebutkan nama organ pencernaan manusia dengan benar. Kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menuliskan fungsi organ pencernaan manusia dengan benar. Nah, sebelumnya ada pertanyaan pemantik ya, anak-anakku semua. Yaitu, apakah Ananda sudah mengenal organ pencernaan manusia? Pertanyaan pemantik kedua, apa saja yang Ananda ketahui tentang organ pencernaan manusia? Yang ketiga, apa saja yang Ananda ketahui tentang fungsi organ pencernaan manusia? Organ pencernaan manusia yaitu suatu sistem ya pencernaan pada tubuh manusia, berfungsi untuk menghancurkan makanan yang busuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Nah, anak-anak, perhatikan gambar-gambar tentang organ pencernaan berikut. Ayo, mana organ pertama? Pencernaan manusia yang pertama. Iya, benar, gigi, mulut ya. Rongga mulut. Rongga mulut itu ada gigi di dalamnya ya. Ada lidah, ada air liur ya. Yang kedua, benar, kerongkongan. Yang kedua. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, usus halus. Nah, yang kelima, usus besar seperti cacing ya. Yang keenam, anus. Nah, ini ya. Kita pasangkan nanti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Nah, siapa yang bisa? Benar. Kerongkongan nomor 2 tadi ya. Ya, yang 3 benar, lambung. Benar. Bagus. Yang kelima usus besar yang kayak cacing ya. Yang terakhir benar, anus. Oh, giginya sangat besar nih rongga mulutnya. Mulut merupakan organ pencernaan pada manusia yang pertama. Makanan yang masuk ke dalam mulut dikunyah oleh gigi. Anak-anakku semua, di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik dengan bantuan gigi dan lidah ya. Selain itu, lidah dapat mengecap rasa makanan dan minuman. Teman-teman tahu nggak gigi kita terdiri dari gigi apa aja?
Ya, ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham. Masing-masing ada fungsinya ya. Nah, sementara pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim amilase. Itu tentang mulut ya. Pencernaan yang kedua organnya, yaitu kerongkongan atau yang nama bahasa latinnya esophagus. Penjelasannya, saat makanan masuk ke dalam kerongkongan, katup di batang tenggorokan akan menutup lubang tenggorokan. Tujuannya agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Di dalam kerongkongan terjadi juga gerak peristaltik, yaitu gerakan menggembang dan menyempit, meremas, dan mendorong makanan menuju lambung. Jadi, anak-anakku semua, pada saat makan dilarang berbicara ya, agar tidak kesedak. Ketiga, organ pencernaan yang ketiga yaitu lambung, atau nama lainnya ventriculus. Penjelasannya, setelah makanan masuk ke dalam lambung, karbohidrat dan lemak mengalami proses pencernaan. Karena dalam lambung hanya terjadi pencernaan kimiawi terhadap protein. Di dalam lambung terdapat enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Sementara asam klorida untuk membunuh bibit penyakit yang masuk melalui makanan. Itu tentang lambung ya, anak-anakku. Sekarang yang keempat, usus halus yang melingkar-melingkar ya. Di dalam usus halus, selain enzim yang dikeluarkan pankreas, dinding usus halus menghasilkan enzim juga. Enzim inilah yang berfungsinya menghancurkan protein, sehingga sari-sari makanan yang terbentuk diserap oleh usus halus yang berbentuk tonjolan-tonjolan, sehingga pembuluh darah yang akan membawa sari-sari makanan ke seluruh bagian tubuh. Itu penjelasan tentang usus halus ya. Kita masuk yang kelima, usus besar atau nama lainnya kolon, yang tadi seperti cacing. Sisa makanan yang masuk ke dalam usus besar mengalami pengendapan. Selama dalam usus besar, makanan mengalami pembusukan oleh bakteri Escherichia coli. Di dalam usus besar, terdapat pengaturan kadar air melalui proses penyerapan air dari sisa makanan. Setelah air diserap, menghasilkan ampas yang berbentuk padat yang disebut dengan tinja atau feses. Jadi, anak-anakku semua harus banyak minum air ya, air mineral. Nah, ini organ pencernaan pada manusia yang keenam, yaitu anus. Sebagian manusia susah mengeluarkan air besar atau BAB. Hal ini disebabkan kurangnya cairan dan serat makanan yang dimakan, sehingga terkadang anus mengalami radang ya. Anus merupakan organ pencernaan terakhir pada manusia. Sisa makanan yang berbentuk ampas tadi dikeluarkan melalui anus. Anus yaitu merupakan tempat keluarnya sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh.
Nah, itu anak-anakku semuanya penjelasan tentang organ pencernaan pada manusia. Ada tugas kelompoknya nih, diskusikan ya. Nah, Ibu bagi kelompoknya. Teman-teman boleh memilih kelompoknya. Ada kelompok fungsi mulut, fungsi kerongkongan, fungsi lambung, fungsi usus halus, fungsi usus besar, dan fungsi anus. Teman-teman pemirsa boleh juga menuliskan fungsi dari keenam organ pencernaan tadi secara singkat, ya. Ada kuis nih. Disimak nih kuisnya ya. Dari fungsi organ pencernaan manusia tadi. Dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Kita pasangkan. Mana ya pasangannya ya yang sesuai ya. Yang pertama ada menghancurkan makanan menjadi kecil atau pencernaan mekanik. Yang kedua mendorong makanan menuju lambung. Yang ketiga terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim. Yang keempat pencernaan dan memisahkan nutrisi-nutrisi makanan. Yang kelima menyerap air dan mendorong sisa makanan menuju anus. Yang terakhir tempat keluarnya sisa makanan atau feses. Ayo, ada yang bisa nebak nggak pasang-pasangannya nih? Coba kita jodohkan ya. Kesimpulannya, berikut ini adalah proses pencernaan makanan pada manusia. Pertama, proses memasukkan makanan ke mulut. Yang kedua, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Yang ketiga, proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Yang kelima, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Yang keenam, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Nah, bisa nggak teman-teman nih, murid-muridku dimanapun berada, mengisi kolom organ pencernaan pada manusia? Silakan dicoba dengan cara mandiri. Serta tuliskan fungsi-fungsinya ya. Tadi videonya sudah memaparkan tentang fungsinya juga. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Sudah selesai pembelajaran kita kali ini. Syukron. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sebelumnya Ibu pantun dulu ya. Makan rendang daging dicampur nasi. Bilang cakep. Dimakan bersama di tengah meja. Itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga Ananda lebih memahaminya.